Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rian Kurniawan dari Universitas Diponegoro Teknologi Rekayasa Otomasi, ya teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan video belajar yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel, lalu di video kali ini kita akan belajar tentang list, teman-teman. Jadi, apa bedanya list dengan variabel? Jadi, variabel kemarin hanya berisi satu data saja, tapi untuk list ini kita bisa masukkan banyak data di sebuah tempat dan kita bisa manggilnya lagi seperti itu, teman-teman. Langsung ke contohnya saja. Di sini kita di scratch. Yang pertama kita sini make a list, kita buat data contoh nama teman. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Kita bisa masukkan data di sini. Contoh kita masukkan nama di sini, Budi. Nah, ini kita bisa masukkan 4 data di sini ya. Lalu coba kita panggil datanya lagi. Kita bisa manggil data. Kita bisa memilih data berapa yang bisa kita keluarkan ya. Contoh di sini saya ingin mengeluarkan data kedua. Sekarang nanti akan keluar Tommy. Kita coba data keempat. Nah, dia keluar Jojo seperti itu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan. Nah, menambahkan data di sini. Nah, kita tambah di sini. Nah, dia akan keluar dalam data. Kita juga bisa menghapus semua data. Kita hapus data, lalu add nana, lalu kita masukkan. Nah, ini akan dihapus, lalu kita akan masukkan data dan kita manggil data ke satu keluar seperti itu. Oke, kita akan langsung mencobanya di Python. Nah, untuk di Python, untuk membuat list, kita cukup masukkan list yang kita buat. Contoh di sini nama teman lagi. Kita menggunakan kurung kurau seperti teman-teman. Nah, untuk menambahkannya kita ini misalnya, lalu kita pisah dengan koma. Nah, seperti ini misalnya. Untuk mengeluarkan data cukup print, lalu kita masukkan variabel listnya. Nah, kita bisa kita memanggil semuanya putaran. Nah, di sini akan keluar semua nama yang kita masukkan di data, teman-teman. Contoh kita ingin mengeluarkan nama Budi saja. Kita menggunakan kurung di sini, berarti kita masukkan 2 di sini. Putaran. Nah, jadi di sini yang keluar adalah Andi, teman-teman. Kita masukkan data kedua. Nah, kenapa seperti itu? Tadi kan di scratch kita masukkan data ke satu, yang keluar adalah anak, 2 dan seterusnya ya. Nah, untuk di Python ini, jadi urutannya itu mulai dari angka 0, teman-teman. Jadi Rizky ini adalah urutan ke-0, Budi ke-1, Andi ke-2, Susi ke-3, dan Rudi ke-4 seperti teman-teman. Jadi jika kita ingin memanggil Budi, berarti kita masukkan data ke 1.
Nah, dia akan keluar di sini. Nah, untuk menambahkan, kita bisa tulis nama teman di sini. Lalu nah, seperti ini misalnya. Kita coba run. Maaf. Nah, untuk menambahkan data kita di sini tulis nama daftarnya dulu, nama listnya, lalu kita titik, lalu append di sini, dan kurung kita masukkan data yang ditambahkan. Di sini saya tambahkan Dodi, lalu di sini kita print, di sini tambah Dodi di sini. Seperti itu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung membuat sebuah project. Jadi di sini saya sudah membuat Oke, kita akan membuat sebuah game seperti di Scratch. Seperti ini kita sudah membuat sebuah game. Kita coba jalankan. Kemudian kita disuruh menebak 3 bahan untuk membuat kue cookies. Di sini kita tebak tepung mungkin. Oke, benar. Lalu kedua mungkin kita masukkan keju. Oh, ternyata salah, teman-teman. Yang ketiga mungkin kita masukkan telur ya, teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan 2 poin dan keluar list resep kue cookiesnya. Oke, jadi kita akan membuat game ini. Yang pertama kita akan membuat flowchartnya terlebih dahulu, teman-teman. Kita membuat di web diagrams.net seperti yang kemarin. Yang pertama tentunya kita akan start di sini. Start, lalu di sini kita akan set skornya dulu, teman-teman. Skor ke 0. Lalu kita akan lanjut membuat listnya. Oke. Lalu di sini kita akan mulai gamenya. Sampaikan bahan pertanyaannya, teman. Kita tanyakan bahan pertama. Oke, di bawahnya kita akan berikan diamond di sini. Kita masukkan apakah jawabannya benar, apakah bahan ada di dalam list. Seperti ini. Lalu jika iya, kita print jawaban benar di sini. Lalu tambahkan
skor plus 1 itu. Oke, kita masukkan yes, lalu kita buat else nya teman-teman. Kita masukkan no. Di sini kita print jawaban salah. Oke, lalu kita akan lanjut ke jawaban pertanyaan yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, untuk itu kita copy saja di sini. Kita blok bagian ini, kita copy, lalu kita tempel lagi dan copy paste di sini. Oh, ternyata kurang blok semua. Kita copy paste. Sini kita ubah bahan kedua. Nah, di sini kita hubungkan ke sini. Oke, seperti ini untuk yang kedua. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kita paste lagi di sini. Kita ubah ketiga. Lalu kita buat game selesai, game over. Dan tampilkan skor. Oke, di sini kita sudah membuat flowchart-nya. Ini kita hubungkan ke sini. Lalu ini juga. Flowchart-nya sudah jadi ya teman-teman. Kita download dulu. Sini kita ekspor. Oke.
Oke, sudah jadi untuk scratch teman-teman. Kita coba run di sini. Kita masukkan bahan pertama. Kita coba susu. Salah teman-teman. Kita masukkan tepung di sini. Oke, lalu kita masukkan air. Nah, seperti ini untuk scratch-nya. Kita akan langsung lanjut ke kode Python-nya, teman. Coding di sini. Kita akan menggunakan rotate kita pakai tadi. Kita set score dulu, lalu buat bahan list, lalu baru kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan gamenya, teman-teman. Di sini kita kita buat list dulu. Oke, kita masukkan skornya. Kita buat sama dengan 0 di sini. Oke, kita lanjut. Kita masukkan variabel yang pertama. Di sini tambahkan bahan pertama. Teman-teman, lalu kita input. Masukkan bahan pertama. Lalu kita buat if else di sini. Oke, lalu kita tambahkan skor per 1 ya teman-teman. Di sini kita buat else-nya. Kita print, maaf, jawaban Anda salah. Nah, seperti ini untuk if else-nya. Lalu kita buat
soal kedua kita copy aja di sini, kita copy paste. Kita buat soal kedua, kita ubah di sini bahan kedua, string juga. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Di sini kita ubah. Nah, untuk pertanyaannya kita sudah selesai, teman-teman. Jadi kita buat selamat datang di game tebak. Bisa kita tambahkan tebak 3 bahan saja. Tebak bahan kue cookies. Lalu soal pertama, masukkan bahan pertama, masukkan jawaban, lalu bahan kedua, bahan ketiga. Sudah, lalu kita di sini kita print untuk kita lihat di flowchart. Setelah selesai, kita tambahkan game over, lalu tampilkan skor. Di sini kita tambah, kita plus skor. Nah, lalu kita buat string dulu karena skor tadi bersifat numerik, jadi kita harus menambahkan string untuk bisa kita tambahkan dengan string yang lain ya, teman-teman. Keluar di sini. Oh iya. Oke. Kita coba run, teman-teman. Selamat datang, masukkan bahan pertama, kita masukkan tepung, masukkan air, lalu kita masukkan telur. Maaf, terjadi error di sini. Oke, kita run lagi. Bahan pertama kita masukkan tepung, lalu kita coba air di sini. Kita masukkan Oke, selamat ya, benar, game over. Anda memiliki 2 poin. Jadi kita mendapatkan 2 poin di sini. Oke, jadi seperti itu untuk project kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenal list dalam coding. Kita sudah membuat project melalui flowchart, lalu kita terapkan discrete, lalu kita membuat codingnya di sini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat video saya. Mungkin sekian dari saya, selamat berjumpa di video berikutnya.